Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Perkuliahan Pemodelan Sistem Berbasis Objek. Tentunya dengan saya, Ibu Yumi Novita Dewi, dosen pengampu mata kuliah PSBO. Materi UML yang akan saya jabarkan kali ini adalah State Machine Diagram. Ini merupakan materi perkuliahan di pertemuan ke-12. Nah, State Machine Diagram ini merupakan teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Sebenarnya berbagai bentuk state sudah ada sejak tahun 1960-an, dan teknik berorientasi objek pada mulanya mengadopsi diagram ini untuk menampilkan behavior. Baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih apa itu state machine diagram. Oke, state machine diagram adalah teknik terkenal untuk mendeskripsikan perilaku dari suatu sistem. Dalam pendekatan berorientasi objek, state machine diagram menggambarkan suatu kelas tunggal untuk menunjukkan perilaku seumur hidup dari suatu objek. Nah, state machine sendiri berisi state atau keadaan yang terhubung oleh transisi atau peralihan. Setiap state atau keadaan memodelkan periode waktu selama kehidupan suatu objek di mana state memenuhi kondisi tertentu. Nah, state dari suatu objek dapat didefinisikan oleh nilai dari atribut dan hubungannya dengan objek pada titik waktu tertentu. Contoh, pasien bisa memiliki state diantaranya pasien baru, pasien saat ini, dan pasien lama. Dan nanti akan saya berikan contoh lagi untuk state-nya. Ada sekitar 6 elemen dari state machine diagram yang dapat kita gunakan dalam menggambar diagram state ini. Yang pertama adalah state. Nah, state adalah kondisi atau situasi khusus dari suatu elemen selama siklus yang hidup. Yang kedua, initial state. Initial state ini merupakan titik awal atau start yang digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram state. Nah, yang ketiga adalah final state. Nah, final state ini merupakan titik akhir atau end yang digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state. Nah, ada lagi nih elemen frame. Nah, elemen frame ini menunjukkan konteks state machine diagram. Nah, yang kelima adalah elemen event. Event digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada state tadi. Nah, yang keenam adalah transisi. Transisi ini menyatakan perpindahan atau peralihan dari suatu state ke state berikutnya dengan ditandai sebuah anak panah. Nah, untuk transisi sendiri memiliki label 3 bagian, yaitu trigger, guard, dan activity. Nah, nanti akan saya jelaskan kembali detail dari masing-masing elemen tersebut ya. Oke, yang pertama adalah state. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa state adalah kondisi atau situasi khusus dari suatu elemen selama siklus hidupnya. Nah, yang kedua, state sendiri berbentuk persegi panjang dengan sudut yang membulat, memiliki nama yang mewakili state atau keadaan dari suatu objek tadi. Nah, yang keempat, state saat ini dari elemen disebut state aktif, dan elemen yang dinyatakan berada di dalam state tersebut. Yang kelima, terdapat beberapa jenis state. Yang pertama adalah state simple, yang kedua adalah initial state, yang ketiga adalah final state. Seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya ya, ada state, initial state, dan final state. Oke, kita lanjut event. Nah, event atau kejadian adalah nilai yang mendeskripsikan suatu objek yang mengubah state atau keadaan dari suatu objek. Dalam UML, event dinyatakan menggunakan sintak event underscore name atau parameter underscore list dan guard transisinya, di mana event name adalah nama eventnya. Event biasanya mempunyai nama yang sama dengan operasi dari elemen pada diagram state yang terkait, sehingga ketika elemen menerima event, operasi akan dipanggil. Yang kedua adalah parameter list. Sifatnya
sifat parameter list ini opsional ya. Tanda koma memisahkan parameter yang melewati event. Nah, setiap parameter kemungkinan adalah nilai eksplisit atau variabel. Nah, parameter tidak digunakan jika event tidak membutuhkan parameter. Untuk guard adalah sifatnya opsional yang menyatakan kondisi yang harus dipenuhi untuk transisi atau kejadian. Nah, oke. Kita masuk ke transisi. Nah, transisi bentuk elemennya digambar dalam bentuk tanda panah ya, di mana sebuah transisi atau peralihan adalah suatu relasi yang mewakili pergerakan dari suatu objek dari satu state ke state yang lainnya. Beberapa transisi memiliki guard condition. Nah, guard condition di sini adalah ekspresi boolean yang berisi nilai atribut yang memperbolehkan suatu transisi terjadi hanya jika kondisi tadi benar atau true. Nah, untuk transisi sendiri memiliki 3 label, yaitu trigger, guard, dan activity. Oke. Dalam state machine diagram dikenal juga dengan istilah action dan activity. Nah, action di sini adalah suatu proses yang tidak dapat diuraikan dan tidak bisa diganggu. Action diasosiasikan dengan sebuah transisi. Oke. Untuk activity adalah suatu proses yang dapat diuraikan dan dapat diganggu. Activity itu sendiri mengambil waktu lama untuk menyelesaikan daripada action dan bisa diawali ataupun dihentikan oleh sebuah action lagi. Nah, ini merupakan contoh state machine diagram. Contoh sederhana dari state machine diagram untuk konteks makan siang. Oke. Dimana startnya ada pada saat membuat makanan. Di sana ada transisi created dan dengan dibarengi state created. Nah, untuk state created di sini adalah kondisi keadaan saat membuat makanan. Selanjutnya ada transisi lagi namanya place in the box, di mana ini merupakan peralihan meletakkan makanan ke dalam kotak makanan, dan keadaan setelah peralihan tersebut adalah package atau mengemas makanan. Selanjutnya, setelah ada transisi take in of the box atau mengeluarkan makanan dari kotak makanan, maka state juga ikut akan berubah menjadi being eaten atau makan. Dan setelah kondisi makan ini, konteks makan siang selesai dengan ditandai elemen final state. Oke. Begitu juga di sini untuk konteks pasien dan order barang. Oke. Nah, sampai di sini cukup mudah ya untuk memahami state machine diagram. Harapannya mahasiswa dapat memahami dan menstimulasikan pemodelan menggunakan state machine diagram. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe video dan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.